مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayah kita dapat berjumpa kembali di bulan suci ini, bulan suci Ramadan. Kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang penyakit, tidak ada satupun umat di muka bumi ini yang ingin ditimpa oleh penyakit, karena efeknya yang membuat manusia menderita, sedih, dan juga membuat manusia merasa gelisah. Akan tetapi, ada satu penyakit yang membuat orang ditimpanya menjadi bahagia, menjadi nikmat, menjadi senang. Penyakit itu kita sebut dengan penyakit lisan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lisan sebagai panca indera kita, sebagai salah satu panca indera kita yang dapat kita gunakan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membaca Al-Qur'an, kita salawatan, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salamatul insan hifzil lisan." Akan tetapi kebanyakan dari manusia melalaikan dari nikmat yang satu ini, melalaikan dari ciptaan Allah yang satu ini. Kebanyakan manusia menggunakannya dalam keburukan, seperti berbohong, seperti memfitnah, menggunjing, berkata kotor, dan lain-lain. Padahal Nabi Muhammad SAW lagi-lagi mengingatkan kepada manusia dengan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah, hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Berbicara tentang ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang rugi terhadap lisannya sendiri, banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan. Salah satunya dalam sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang atau hamba yang berbicara sedangkan ia tidak tahu kebenarannya, maka dia akan tergelincir ke dalam api neraka, ke dalam neraka yang jaraknya jauh antara timur ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan Isra, Nabi Muhammad SAW menjumpai sekelompok kaum yang mencakar wajahnya dengan kuku-kuku mereka dari tembaga. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, kenapa mereka ya?" Malaikat Jibril lalu menjawab, "Mereka itu adalah sekelompok orang-orang yang di muka bumi yang memakan daging saudaranya sendiri, atau serta menodai kehormatan mereka sendiri." Namun sebaliknya, jika lisan itu digunakan dalam kebaikan, misalnya kita berzikir, membaca Al-Quran, lalu kita mengutarakan kalimat-kalimat yang sopan, yang santun, yang lemah, yang lembut terhadap seseorang, yang membuat seseorang tersebut bahagia, yang membuat seseorang tersebut
tidak tersakiti, maka Rasulullah menjamin bagi kita surga. Sebagaimana yang tersabda dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menjamin bagiku di antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan dan dua bibir, atau di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin bagi mereka surga. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi wa Ahmad. Maka di bulan yang penuh kesucian ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang dapat membuat pahala-pahala puasa kita menjadi hilang, menjadi berkurang. Marilah kita sama-sama menjaga lisan kita dari sifat-sifat yang buruk, dari perkataan-perkataan yang buruk. Semoga amal puasa kita diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.